Kenapa sih main pada egois-egois banget? Kembali ke setelan pabrik, sayang banget. Padahal Irak itu salah satu negara yang bisa kita kalahkan demi lolos ke Olimpiade. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman semua, jelas hasil ini adalah hasil yang tidak kita harapkan ya. Selain kita gagal mendapatkan perunggu di Piala Asia ini alias juara ketiga, kita juga mungkin sedikit mundur untuk melangkah ke Olimpiade Paris. Walaupun memang kita harus akui kita masih memiliki kesempatan melawan Guinea. Kita akan bahas tentang melawan Guinea nanti. Tapi saya ingin spill dikit bagi saya kesempatan untuk lolos ke Paris itu sebenarnya lebih besar saat kita melawan Irak dibandingkan Guinea. Karena Guinea memiliki kualitas yang ada di atas Irak, walaupun memang bola itu bulat. Nah, teman-teman, dari segi pertandingan kita harus akui karena memang kekalahan ini layak diterima oleh timnas Indonesia kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena permainan timnas Indonesia tidak sehebat biasanya, tidak seatraktif biasanya, tidak seluar biasa kerjasama biasanya. Saya ulangi ya, kerjasama biasanya. Bahkan Pak Erick Thohir mengatakan kalau kita bisa maju ke depan kalau kita maju sebagai satu kesatuan tim, sebagai pemain yang selalu melakukan kerjasama, bukan individual. Nah, semalam kita harus akui dengan segala hormat, bukan maksud saya merendahkan, mengucilkan atau apa, Marcelino Ferdinand bagi saya terlalu over. Dia terlalu banyak bermain individual, terlalu memperlihatkan seolah-olah dia memiliki kualitas. Padahal untuk Marcelino ini, tanpa dia harus gocak-gocek banyak pun, kita udah tahu kualitas Marcelino Ferdinand dan kita udah mengakui kualitas kehebatan Marcelino Ferdinand. Walaupun juga kalau seandainya kita mau nilai secara keseluruhan di Piala Asia ini, tetap Marcelino Ferdinand adalah salah satu pemain terbaik asal Indonesia di timnas Indonesia. Kita harus akui itu. Tapi kritik itu harus tetap kita berikan. Marcelino Ferdinand ini memang banyak dikritik tentang keegoisannya. Bukan hanya oleh saya, bukan juga mungkin hanya para penikmat sepak bola masyarakat Indonesia, tapi oleh para pengamat-pengamat juga. Salah satunya Coach Justin sering mengkritik ke Marcelino kalau Marcelino itu nggak perlu show up katanya. Dengan bermain simpel, Marcelino bisa memperlihatkan permainan yang lebih baik. Bahkan kita pun kan benar-benar sudah mengakui kualitas Marcelino. Tapi ingat teman-teman, kritik dengan hujatan itu beda. Itu yang ingin saya pisahkan. Kita boleh kritik Marcelino, tapi jangan hujat dia. Apalagi Marcelino ini baru 19 tahun. Pemain yang sangat muda, yang mungkin juga emosionalnya, psikologinya, kematangannya belum seberkembang pemain-pemain yang udah senior. Jadi, rasa ingin membuktikan, rasa ingin show off-nya itu masih ada di Marcelino Ferdinand karena dia masih bocil. Mungkin kurang lebihnya kayak gitulah. Tapi intinya, secara permainan keseluruhan, memang timnas Indonesia tidak sengotot biasanya, tidak memiliki kerjasama tim seperti biasanya. Apalagi setelah kita disamakan kedudukan. Kita harus akui kalau kita setelah unggul oleh gol Gledek Ivarjena, tendangan jarak jauh itu, sebenarnya saya memiliki rasa percaya diri kalau kita akan menang bahkan dengan jumlah gol yang cukup besar melawan Irak. Kenapa? Karena jika dilihat dari permainan Irak pun sebenarnya Irak tidak bagus-bagus amat. Bahkan mungkin bisa dibilang lebih mengerikan Australia, lebih mengerikan Korea dibandingkan dengan Irak, lebih mengerikan juga Uzbekistan. Tapi karena mungkin di pertandingan sebelumnya fokus kita lagi bagus, mental kita juga lagi siap, kita bisa lebih mengimbangi permainan-permainan negara-negara besar itu. Sementara melawan Irak, nggak tahu kenapa, mungkin juga apakah masih ada rasa penyesalan, mental kita masih belum benar-benar pulih, fisik kita juga belum benar-benar pulih setelah pertandingan yang sangat luar biasa berat melawan Uzbekistan, sehingga itu berdampak kepada pertandingan melawan Irak ini. Kita nggak tahu lah, tapi intinya, jika dilihat dari segi permainan, ya kita memang layak mendapatkan kekalahan ini. Kekalahan ini menjadi satu hasil yang memang layak didapat jika dilihat permainan timnas Indonesia yang sekarang. Walaupun sekali lagi saya akui seharusnya kita bisa menang melawan Irak karena Irak tidak sesuperior itu. Irak tidak sehebat timnas seniornya gitu kan di U23 ini. Permainan kita bisa dibilang lebih menang, possession kita juga bisa lebih menang, kreativitas juga kita memang agak sedikit nih dari kreativitas bisa dibilang kita agak sedikit
kalah dari Irak di pertandingan semalam. Irak seringkali melakukan kreativitas untuk menembus pertahanan kita, ditambah mungkin juga tidak adanya Rizky Ridho di sisi kiri, kita harus akui apalagi di babak pertama luar biasa kita ditekan. Pratama Arhan dan Nathan ini banyak dieksploitasi oleh para pemain-pemain Irak sehingga banyak serangan yang muncul dari sisi kiri pertahanan kita. Begitupun dengan kanan, walaupun memang tidak sebanyak dari posisi kiri. Yang biasanya kita memiliki seseorang yang benar-benar ampuh di sisi kiri yaitu Justin Hubner, tiba-tiba sekarang harus tidak sekokoh biasanya karena mungkin Justin harus bermain di back tengah untuk menggantikan Ridho. Di lini tengah STY juga melakukan sedikit perbaikan lah ya, gitu bisa dibilang perbaikan di babak kedua dengan memainkan Komang, memasukkan Nathan ke lini tengah dan mengembalikan Marcelino Ferdinand ke depan dan menarik Kelly Stoya. Ini sebenarnya strategi yang sebenarnya sudah saya prediksi, bahkan saya juga bikin konten shortnya di YouTube ini dan di TikTok BMB Football. Kalau kemungkinan jika lihat dari permainan, babak kedua akan seperti yang saya sebutkan tadi gitu, dan ternyata iya, tapi itu masih belum bisa membawa timnas Indonesia menjadi lebih baik. Saya ingat dengan kata-kata Coach Justin lagi-lagi, pemain-pemain Eropa yang bermain di timnas Indonesia itu adalah pemain-pemain mediocre. Kita harus akui itu bukanlah pemain-pemain yang grade A banget yang bermain 100% reguler di timnya, bahkan di tim-tim besar bukan juga. Gitu. Mungkin hanya beberapa kayak Tom Hay, Jai Ijes yang reguler, tapi itu juga kan divisi 2. Kadang Urat Mangun masih bisa dibilang menit bermainnya belum terlalu bagus gitu kan. Ivar Jenner mungkin intens bermain tapi divisi 2 muda Belanda juga. Jadi intinya pemain-pemain yang ada di timnas Indonesia sekarang adalah pemain-pemain mediocre. Pemain-pemain yang secara kualitas di timnya belum sehebat negara-negara lain, atau mungkin kita sekarang patokannya Belanda aja lah, bukan itu teman-teman. Sehingga salah satu hipotesis agar kita tetap bisa konsisten bermain bagus dengan pemain-pemain mediocre adalah fight. Bagaimana kita memiliki rasa semangat juang yang tinggi dan kerja sama tim. Karena logikanya secara individu ya kita kalah sama pemain-pemain besar gitu kan, sama pemain-pemain besar yang ada di negara besar, maka individualnya bagus banget, apalagi kerjasamanya. Kalau kita enggak fight, kalau kita tidak memiliki kerjasama yang bagus, maka bisa dipastikan jangankan untuk berlaga di Piala Dunia, lolos aja kita akan sulit. Kalau seandainya kita mementingkan permainan individual. Nah ini sedikit terbukti. Maksud saya, pembahasan itu sedikit terbukti sekarang. Ternyata benar, ketika timnas Indonesia tidak bisa bermain secara kerjasama, hasilnya seperti semalam saat melawan Irak. Padahal Irak ini mainnya nggak bagus-bagus amat kalau dibandingkan lawan-lawan kita sebelumnya, Uzbekistan, Korea, Australia. Kalau kita udah bermain kepada pemain individu, maka kita permainannya jelek dan kalah. Dan jika seandainya kita lihat pertandingan timnas Indonesia di laga-laga sebelumnya, Australia, Uzbekistan, Korea, kalau kita bermain kokoh, disiplin, kerjasama, kita bisa bermain bagus, bahkan menang. Nah, jadi untuk malam ini, mungkin untuk pertandingan malam tadi, salah satu poinnya adalah kita bermain terlalu individual, egois, tidak ada kerjasama tim, sehingga hasilnya kita kalah. Assalamualaikum.